Welcome back Sobat Siput. Jadi hari ini kita ada special guest ya. Kita ini punya RC di sini. Ini bukan RC kita tapi RC-nya punya Michael. Ya, siapakah Michael? Michael itu teman sekolah saya dulu, mulai dari SD ya. Dia kakak kelas saya. Terus kita main RC itu ketemu di RC Drift ya. Jadi udah lama banget ya berteman baik dan lain sebagainya. Jadi Michael itu detail banget sih orangnya ya, karena kalau anak drift itu rata-rata kalau bangun mobil itu pasti detail. Jadi kenapa ya, karena di drift itu dulu selain kita harus mainnya itu rapi dan bagus, mobilnya itu juga level of detailnya harus tinggi. Karena apa? Karena ada body contest, lalu memang semuanya itu serba diukur ya. Jadi belakangan ini Michael juga main RC Adventure, duluan dia daripada saya. Lalu dia mulai bangun beberapa kit lah. Nah, salah satunya itu ada di hadapan kita ini adalah SCX-3 Gladiator. Jadi mobil ini kalau saya terawang, udah kayak Roy Kiyoshi aja ya. Jadi mobil ini tuh awalnya merah ya. Lalu mobil ini itu di masking ya. Di masking itu dibungkus dengan stiker warna kuning. Lalu ditambahin cutting stiker. Nah, ini cutting stikernya ini bau-baunya saya tahu ini ya. Ini pesennya di Binar ini. Jadi cutting stikernya itu fresh ya. Gunung-gunung gitu lah. Jadi termasuk salah satu livery dari Axial yang livery dari Rubicon ya, yang baru ya. Jadi liverynya itu gunung-gunung ini termasuk yang baru desainnya. Sebelum kita masuk ke sasis dan elektronikanya, kita lihat dulu dari bodinya. Jadi ini bodinya masih pakai polikarbonat atau Lexan aslinya ya. Tapi ini berat banget loh. Kita ngobrolin dari eksterior ya. Eksterior ini sumpah ini mobil detail banget. Jadi kita ngeliat dari yang kasat mata ya. Kasat mata. Mulai ini kayak misteri gitu ya. Ini dia pasang anten. Cukup banget gak sih gua ngebahas anten? Enggak, tapi ini memang harus dibahas. Jadi ini anten. Anten ini dipasang di bumper depan. Bumper depannya ini sudah diganti metal. Jadi all metal part bumper depan dan depan aja, belakang masih pakai yang plastik. Lalu dia pakai winch dual motor punya TFL. Winch ini udah quick release ya. Terus dia ditambahin lampu ya di bumpernya. Terus snorkel. Terus dia pakai LED. LED-nya ada di depan ini ada 4 ya. Untuk penerangan tambahan. Kalau untuk penerangan utama dia udah menggunakan LED yang model DRL ya. DRL bisa seperti ini, nanti bisa kita lihat. Dia itu memang bisa dinyalain siang malam, membantu penerangan dan tentu saja estetika. Lalu mobil ini juga sudah dipasangin seling ya. Jadi buat kalian semua yang masih baru kayak saya, seling ini itu apa sih? Jadi kalau kita itu adventure di 1:1, mungkin kita masuk ke dalam sebuah daerah atau hutan lah ya, sebuah tempat ya, yang kita nggak tahu ada ranting, ada pohon kecil, atau ada apapun itu, yang mungkin saja bisa mengganggu pandangan, itu pertama. Yang kedua mungkin bisa mecahin kaca depan. Oleh karena itu kalau misalnya ini ada pohon, lalu dia melakukan ekspedisinya terabas ya, pohon itu nggak akan bisa menyentuh kaca depannya dia. Kalaupun kerubuhan ya, seling ini yang akan berusaha menahan dia untuk tidak terlalu melukai kacanya. Kalau kalian tanya, bisa nggak kacanya terluka? Tetap bisa ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang menimpa. Ya kalau pohonnya kecil ya aman ya, tapi kalau pohonnya gede, ya mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dia menggunakan sling seperti ini. Jadi umum banget, semua mobil adventure itu rata-rata pakai sling seperti ini. Ada blanket. Jadi blanket ini fungsinya apa sih? Blanket ini fungsinya itu adalah
pada saat winch kan dia kolor. Nah, harusnya itu ada safety blanket seperti ini. Fungsinya apa? Untuk sebagai pegangan, untuk sebagai penahan jika winch-nya tersebut putus. Oke, lanjut kita ke yang agak dalam ya. Ini ada jack lifter ya. Kalau kalian semua tahu jack lifter itu dongkrak model seperti ini ya. Kalau yang baru mulai main atau belum tahu, jack lifter itu adalah dongkrak yang modelnya berdiri stand dan dia itu bisa naik dari bawah ke atas ataupun sebaliknya dia juga bisa turun. Karena keterbatasan lokasi ya. Jadi kita nggak pernah tahu kita itu main di mana dan membutuhkan dongkrak ini kapan. So banyak orang, banyak adventure 1-1 yang kalau bawa dongkrak itu ya jack lifter ini, karena ini lebih istilahnya itu lebih bisa mengkondisikan lah, jadi dalam segala kondisi lah, jadi bisa lebih dipakai di segala medan, jadi lebih fleksibel. Nah, jadi seperti itu. Lalu geser agak ke belakang dikit, dia pakai LED bar ya, jadi ini LED barnya dia. Kalau ini saya lihat ini RGB ya, jadi LED bar ini tipe RGB yang bisa keluar warna putih, biru, merah. Lalu naik ke belakangnya sini, dia pakai roof rack. Roof rack ini dikunci dengan baik, dan roof rack ini merek CC Hand. Jadi CC Hand ya pasti bagus ya, jadi build materi quality CC Hand itu pasti bagus, dan dia tergolong rapi banget. Nah, menariknya adalah untuk alasnya ini Michael menggunakan kayu beneran ini ya. Jadi lucu banget ada kayunya. Dia meletakkan ban serep itu di atas. Lalu di sebelah kiri ini ada awning ya. Tapi ini tidak didesain dengan rangka ya. Jadi ini lebih ke arah kayak awning atau kayak apa itu ya? Kalau buat piknik itu loh, alas itu loh. Bilangnya apa itu ya? Matras ya? Matras gulung. Lalu tidak hanya itu, dia pakai tangki-tangki ini. Ini rangka di belakang ini ada rak kecil ya. Ini juga part of CC Hand. Lalu dia juga melengkapi mobilnya ini dengan tangga. Tangga ini kayak tangga di rumah saya ya. Betulin lampu, tapi ini miniatur. Lalu dia ada matras ini, matras buat yoga. Karena Michael itu senang yoga ya, mungkin ya. Jadi dia bawa peralatan yoga. Sebelum kita ke belakang, kita ke interiornya dulu. Ya meskipun kita semua tahu kalau bodi ini nggak bisa dibuka pintunya, tapi kan masih bisa dipasang interior. Oleh karena itu, Michael pasang interior. Nah, kenapa kok nggak pakai hard body dan nggak pakai interior beneran? Karena Michael itu tipikal orang yang kalau main adventure itu masih pengen fun ya. Jadi dia pengen seneng, dia nggak pengen ribet, dan dia nggak pengen terlalu custom. Jadi kalau dia custom, nanti waktunya habis terbuang. Jadi itu alasan yang masuk akal, sehingga dia menggunakan beberapa part itu yang bisa disebut plug and play ya. Jadi minimal adjustment banget, tapi memang pada tempatnya. Kalau kita lihat dari interior ini di dalam sini ya, ini saya bisa lihat ada sabuk pengaman multipin ya. Jadi dia punya 5 pin. Jadi sabuk pengaman yang di sini ada, lalu di bawah juga ada. Itu standar kita balap adventure ya, standar yang bisa dibilang satu tingkat daripada safety belt biasa. Warnanya biru, menarik. Lalu ada tabung pemadam kebakaran ya. Di dalam itu juga standar banget, memang harus ada. Menariknya dia juga pasang GoPro di dalam. Jadi ini GoPro ini maksudnya dia ini. Masih kepikir aja untuk pasang GoPro. Lalu di dalam itu diberi aksen biru untuk roll bar ya, jadi cantik banget. Dan yang paling absurd di bangku belakang ini absurd ini ya. Di bangku belakang ini ada tabung nos. Ya, saya juga agak bingung kenapa Rubicon pakai tabung nos, mungkin buat ngebut kali ya. Tapi itulah yang nggak bisa
tutupin lah oleh seorang yang mencintai RC Drift ya. Jadi level of detailnya boleh dibilang ini cakep banget ya. Lalu beranjak ke belakang. Nah, beranjak ke belakang ini dia pakai sandlider ya. Sandlider ini wajib ada. Lalu dia pakai beberapa box di belakang ini. Jadi ini kan kayak safety box gitu ya. Biasanya diisi berbagai macam hal, mulai dari barang bener sampai barang yang aneh-aneh. Tentu saja ini juga menambah tingkat level of detail. Kalau kita ngomongin level of detail, kita bisa lihat ya. Di bagian pintu sini, ini itu banyak banget ya. Ini tuh stainless yang di cutting sehingga engsel pintu ini bisa stand out ya. Jadi bisa terlihat sehingga kalau dari luar ya kita lihat itu ya kayak engsel pintu beneran. Sudah engselnya nyata, ada talang airnya. Ini keren gitu. Kalau sidebar ini masih original, dia pakai SCX gitu. Bawaannya maksud saya. Lalu di belakang juga sama ya. Dia ada ornamennya, jadi untuk lampunya biar kelihatan lebih keren. Bumper belakang juga sudah dikasih metal shackle yang cukup menarik. Dia juga sudah pakai plat nomor, jadi plat nomornya cakep banget. Ini plat nomornya M1CH, karena namanya kan Michael Joshua, panggilannya Mike. Ya, Mitch gitu. Ala-ala Baywatch sih. Nah, sampai di sini ini adalah eksteriornya. Jadi bisa kita lihat. Ada satu yang belum saya bahas itu ini. Apakah ini? Apa yo? Tent. Betul sekali. Ini tenda. Jadi ini tenda. Siap-siap kalau dia itu mau camping ya. Ini tenda. Jadi dia masang tenda, jadi masang tendanya itu ada di sini. Sah-sah saja, tenda itu umumnya dipasang di sini atau di sini. Bisa-bisa aja. Tenda ini sempat rame ya, di adventure ya. Terus ada tangganya ini. Nah, jadi ada bukaan depan, dan ini bisa digulung. Bisa digulung gini. Sebagai tali pengikatnya ada di sini. Jadi ini keren banget sih. Tendanya ini warna kaki ya. Betul ya? Boleh bilang coklat muda, boleh bilang kaki, boleh bilang kopi susu. Ya, inilah warnanya. Jadi tidak melulu di tenda itu dipasang di sini ya. Di bagian sini itu tidak melulu. Bisa ditaruh di sini, itu masih bisa. Tetapi kalau di sini posisinya bukan begini ya, tapi agak condong ke samping. Nah, kalau ke belakang kan nggak mungkin ya. Lalu peletakan tangga ini sifatnya adalah sebagai pengunci untuk dia berdiri tegak di tanah ya, dan sebagai akses juga untuk naik ke atas. Gila, ini keren banget sih ya. Udah ada tenda, terus ada Indomie, Aqua, galon, ada beras. Ini kompornya mana ini? Saya belum melihat kompor sejauh ini. Mungkin kompor yang dibungkus di sini kali ya. Jadi main RC Adventure itu banyak ya. Jadi bisa dibuat kita itu ngelewatin obstacle lah ya. Bisa dibuat asik-asikan. Kita pengen foto session, nah itu bisa. Jadi kalau ini kan udah pasti bagus banget buat foto kan. Dan bisa juga sebagai pajangan di meja kerja. Masih bisa ya. Kalau meja kerjanya panjang kan bisa ya. Tapi kalau RC-nya banyak ya lucu juga ya. Oke. Ada pertanyaan kameramen sampai sejauh ini? Lanjut. Oke, ini saya tutup dulu. Wah, lucu ya. Aplikasinya pun bisa dibilang mudah ya. Tidak ribet gitu loh. Dan tenda ini punya cover yang overlap ya. Jadi yang dimaksud overlap itu ya dia bisa bungkus sampai bawah-bawahnya. Beneran gitu loh. Jadi ya nggak mungkin kebuka gitu. Enggak. Jadi ini rapi banget. Jadi belakangan ini harga tenda ini ya sekitar 900 ya sampai 1 juta. Kapan hari ada di forum itu saya pernah lihat. Kita juga punya warna
biru navy ya punya kita ya. Tapi belum kepasang. Ini dari segi body ya. Udah jelas. Lalu kalau kita ngelihat berikutnya, ini yang bisa kita intip ya. Ini velg Sultan nih. Velg ini punya boom racing. Dia pakai ban Proline Flat Iron XL ukuran 120. Jadi ukurannya 120. Oke. Sekelnya juga udah lengkap depan belakang. Nah, ini yang paling jarang banget lah ditemuin di mobil adventure, orang yang kalau pasang ini itu bisa dibilang terbatas ya. Jadi jarang orang pasang. Tapi kalau anak drift itu lihat ini, ada knalpotnya. Padahal ini kalau saya nggak mungkin pasang knalpot. Kenapa? Karena saya pengen smooth clearance ya. Jadi kalau ini kan masih nyangkut ini. Kalau di obstacle batu. Tapi ya namanya level of detailnya anak drift itu ya ketinggian ya. Jadi jadinya ya mesti ada knalpotnya. Lalu juga banyak beberapa part yang ditambahin sama dia kayak stikernya ini dibikin dua tone ya. Sehingga maksudnya dia itu kayak apa itu? Apa? Cat yang pasar itu loh. Yang nggak bisa baret itu loh. Kamprot apa? Itu loh yang kita catin di bak-bak dalam Comanche pakai itu, banyu biru pakai itu, semacam cat yang kuat, yang berwarna hitam doff yang ya kalau kalian lihat yang kasar-kasar kayak bisa ada orang bilang itu kayak tir ya, ya kayak sunblast gitu tapi nggak halus ya, jadi dia banyak kasarnya itu. Jadi itu keren banget ya, dan semua lampu di sini nyala. Lalu sudah ada rock lamp ya. Rock lamp itu apa? Rock lamp itu lampu di bawah kolong-kolongnya roda. Kenapa disebut rock lamp? Ya memang itu ada dua hal. Yang pertama dia itu ketika crawling malam, dia bisa kelihatan posisi ban. Yang kedua adalah estetika. Dan yang ketiga, jadi kan saya bilang dua, ada satu lagi. Ketika kita harus ganti ban atau perbaikan lah di sekitar situ itu pasti dinyalain karena namanya perbaikan itu pasti butuh penerangan. Jadi salut banget sama mobil ini. Buka dulu. Oke, saya akan lihat beberapa hal sebelum saya buka. Memastikan di mana body clipnya dia. Oke, ini kita cari dia di mana. Kamu di sini. Sumpah mobil ini Lexan tapi berat ini. Ini agak wow sih beratnya. Oke, kita akan coba buka dia pelan-pelan. Oke. Wow. Jadi ini harus dicopot ya. Saya akan copot pelan-pelan ya. Ini hafal sama kabel-kabelnya ini. Banyak kabelnya. Harusnya hafal sih. Nah, kita balik dulu bodinya ya. Jadi di body, dia pakai radiator tambahan nih. Jadi kalau dari depan kelihatan radiatornya. Gila ya. Oke, ini adalah Axial SCX3 besutan Michael. Di sini ada beberapa hal yang unik ya. Jadi gini, apa yang diganti? Mostly beberapa part core sama dia diganti, itu seperti kopel ya. Kopel ini sudah diganti. Lalu link dia masih tetap pakai yang sama. Untuk elektrik dia pakai 1080. Lalu dia pakai Surpass 5 slot 10T. Jadi dia pakai sistem braset 10T. Lalu untuk servo depan dia pakai dia pakai servo power HD 40 kilo. Dan di sini ada ISC 1060. ISC ini untuk apa? Kalau saya lihat ya, ISC ini untuk nge-winch ya. Jadi untuk winch ini dia menggunakan ISC yang ini.
Dan untuk lampu, Michael menggunakan realistic lamp. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kalau realistic lamp itu bagus banget. Dari segi dia kalau belok kanan lampu sen bisa, dia kalau backward mundur itu lampu mundur nyala. Lalu kalau dia itu berhenti bisa lampu kota, kalau dia digas ke depan bisa lampu besarnya nyala di kecepatan tertentu yang disepakati. Jadi itu bagus banget. Realistic modul ini ada kelebihan dan ada kekurangan kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu kekurangannya yang pertama dia harus di waterproof ulang. Dan yang kedua dia akan menyiksakan derita kabel segini banyak. Ini banyak loh kabelnya. Ya, tergantung kita pakai berapa model lampu yang kita inginkan. Oke. Next kita lihat dua fitur utama di mobil ini dinyalakan ya. Mulai dari dual speed sama DIC. DIC-nya itu untuk apa? Jadi dia itu bisa ngunci roda belakang dan roda belakang aja ya. Jadi kunci itu benar-benar ngunci. Lalu kalau digas itu yang muter depannya aja. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu ketika mobil ini kan panjang ya. Kan cukup panjang, wheelbase-nya ini cukup panjang. Ketika dia mau nikung ya, itu radius putar kan kepanjangan, itu kan sering banget di dunia adventure. DIC itu dinyalain, roda belakangnya ngunci, dia nggak belok, dia nggak U-turn, tapi dia pivot. Itu adalah fitur terbaru dari SCX-3 Gladiator. Nah, untuk peletakan berat, Michael taruh beratnya di sini. Kalau ada pertanyaan lagi, baterainya ada 2. Ini saya copot ya baterainya karena kita nggak mainin. Baterainya ada 2, iya. Kenapa baterainya ada 2? Ini baterai lampu, ini baterai main. Untuk baterai main, dia menggunakan 3S ini ya. 5200 dan tentu saja 70C. Nah ini ketahuan lagi, C-nya gede. Ya memang anak drift itu ya gitu loh. Ya ibaratnya kalau makan nggak pakai sambal nggak enak gitu. Ya anak drift itu selalu gila dengan yang namanya C. Termasuk saya. Jadi ada skakelnya sendiri-sendiri ya. Lalu ada skakel on off ini untuk lampu ya. Ini menarik banget konsepnya. Jadi akses lampunya begini. Nah, yang diganti dari sini kalau saya lihat shock tower ya. Shock towernya dia pakai udah diganti warna merah. Lalu shock breaker-nya dia ini menggunakan RC Run yang pakai tabung. Jadi shock tabung itu ya bisa disebut shock piggyback ya. Dengan travel segini tinggi, mobil ini cukup oke sih. Karena ya tadi itu ya, bobotnya itu berat. Tapi beratnya itu di bawah ya. Jadi bodi ini nggak terlalu berat kalau menurut saya. Bodi ini yang berat. Jadi gardannya ini sudah diganti metal ya. Tapi Michael menggunakan dalam ya, spare part dalamannya itu pakai yang originalnya aksial. Jadi dia cuman beli gardan itu untuk dipakai housingnya aja. Sultan bebas. Jadi untuk wheelbase tetap ya. Jadi wheelbase-nya tetap pakai wheelbase panjangnya Gladiator. Dia tidak merubah panjangnya, bisa kita lihat dari link-linknya masih tetap sama ya. Jadi adjustable-nya masih tetap fix semua. Cakep banget sih mobil ini. Untuk pemasangan bisa dibilang rapi ya. Jadi kalau kalian bilang, wah nah itu nggak rapi ya, ini kabelnya banyak. Dia nggak mau motong tapi diikat rapi. Untuk dari ketangguhan, badak-badakan ya jelas badak lah kalau kita semua tahu Gladiator ya, aksial ini oke banget. Untuk winch juga proper, kurangnya apa? Menurut saya kurangnya winch belakang ya. Kalau ada winch belakangnya cakep. Kenapa nggak dipasang winch belakangnya? Karena dia nggak mau nyobek bodinya. Kenapa nggak mau disobek ya? Ya biar rapi aja gitu.
Nah, untuk bumper ya, bumper ini itu unik ya, ini bumpernya CC-hand ya. Jadi detail banget, tapi ini bukan metal ya, ini kayak plastik gitu. Cuman kalau kita lihat ini ada lampunya, semua ada sekel yang cukup rapi ya kalau menurut saya. Oke, kalau dari sini menurut saya ya, overall ya, mobil ini bisa dibilang fun to drive karena tidak terlalu banyak merubah sektor kaki-kaki ya. Jadi ketika kaki-kakinya itu nggak dirubah, otomatis dia itu jadi lebih simpel ya dalam hal permainan. Kalau ditanya paling nyaman itu kan naik mobil itu standar ya, bukan yang terlalu ekstrim ya. Kalau terlalu ekstrim itu mobilnya jadi subjektif. Apa subjektif itu? Jadi dia itu kalau untuk crawling sendiri, untuk kalau country road harus country road sendiri. Nah, kalau mobil ini itu masih termasuk yang di tengah-tengah. Dipakai crawling itu bisa, dipakai country road itu bisa. Tentu saja ya tidak terlalu ekstrim crawling ini. Kalau kita misalnya pakai mobil yang ekstrim crawling gitu, rock crawling buat country road itu kan ya lucu. Contoh, kalau di sini kita naik Capra gitu ya. Capra dimasuk country road ya nyangkut pohon. Betul ya? Kalau naik batu-batuan bisa. Tapi kalau dipakai buat masuk hutan ya nyangkut pohon. Kenapa ya? Karena mobil bisnya terlalu besar. Jadi ini sudah sudah benar prosesnya karena Michael sendiri suka main country road. Jadi ya benar. Lalu beberapa tambahan di sini saya lihat ini ada magnet tabung ya. Itu buat penyetara gelombang listrik sehingga gelombang listrik lebih stabil ya, tentu saja seperti itu. Anak drift lagi nih. Bener ya? Jarang loh kita nemuin yang pakai magnet gitu itu. Oke. Kita akan tutup kembali dia. Nah, ini challenging ini. Asli challenging ini. Nah, ini. Akankah saya berhasil nutup mobil ini? Ya namanya mobil pinjem, jadi belum tahu selanya, harus pelan-pelan. Jadi ya harus pelan-pelan. Tapi harusnya sih aman karena yang buat ya tahu aturan lah ya. Tidak terlalu sulit untuknya. Tapi ini berat banget. Kenapa nggak pakai magnet ya? Ini maksudnya Michael adalah menggunakan pin-pin original, tapi mobilnya berat. Oke, fit to the body. Tidak ada yang nyangkut. Semua bagus. Jadi, wheelbase-nya 353, jadi ya masih tetap tergolong standar untuk Gladiator. Dan lebarnya dia itu di 24,5. Jadi lebarnya dia itu 24,5 cm. Oke, jadi inilah Gladiatornya Michael yang cukup membuat mata saya terpesona ketika nontonin dia di Facebook dan di sosial medianya Michael itu sendiri. Jadi buat kalian yang pengen tahu Michael, ini dia fotonya ya. Nanti ada link sosial medianya Michael di situ. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa lewat situ. Jadi orangnya humble banget, enak diajak ngomong. Oke sob, jadi buat kalian semua yang baru nonton, kita hari ini mau ngobrolin mobilnya Michael. Jadi kita nge-review beberapa RC dari teman-teman kita untuk jadi bahan konten ya, karena ini PPKM. Jadi ya kita harus bekerja dengan fleksibilitas yang lebih. Jadi kita padahal cuma alasan bikin konten ini ya. Betul nggak sih? Iya. Tapi kan kontennya menarik, jadi kita bisa ngeliatin mobil teman-teman kita. Kesimpulannya ya, jadi
mobil ini itu masih enak dibuat crawlingan tipis-tipis, masih enak banget buat main CR, dan tentu saja enak banget ketika kita di hutan atau di lokasi ya, foto-foto pakai mobil ini. Enak nggak? Cakep. Ini akan memperbanyak follower Instagram kalian. Jadi dengan hashtag yang tepat, mobil ini pasti bisa bikin banyak orang impresif. Oke, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, leave a comment. Mau tanya mobil ini boleh, mau tanya mobil yang lain boleh, mau tanya hal yang lain juga tentu saja boleh. Semua komen pasti kita jawab. Jadi jangan lupakan komen, karena komen itu penting banget buat reaction kita. Thanks for watching, tetap sehat selalu, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya lanjut puter-puter dulu. Apik memang bro. Ini katanya Surabaya, orang Surabaya ya. Guanteng, pol. Gitu ya. Kalau kata orang Jakarta, cakep banget. Gitu ya.